Halo teman-teman, kembali lagi pada sesi sharing knowledge, berbagi itu indah. Sebelumnya jangan lupa ikuti terus channel ini dengan cara subscribe channel YouTube Merciano Cristi. Karena di sini kamu akan mendapatkan informasi dan manfaat berupa pengetahuan untuk meningkatkan skillmu serta mengembangkan pekerjaan dan bisnismu. Baik, kembali lagi dengan saya Merciano Cristi. Di sini saya akan membahas terkait dengan materi dari operational management. Salah satunya adalah supply chain management. Nah, di sini teman-teman saya ajak untuk mengenal lebih dekat terkait apa itu supply chain. Coba untuk memberi ilustrasi terkait dengan apa sih itu supply chain seperti itu. Mari kita lanjut saja. Ya, di sini saya memberi gambar ilustrasi. Nah, kita lihat nih ada gambar mbak-mbak ya. Ada gambar mbak-mbak yang sedang makan keripik. Wah, sepertinya keripiknya sangat enak gitu ya. Dia mbak-mbak ini sangat menikmati keripik tersebut. Nah, dapat diketahui di sini banyak sekali unsur-unsur supply chain yang tidak nampak terlihat seperti itu. Nah, di sini ternyata supply chain itu akan membawa kepuasan ke pelanggan. Jadi bagaimana keripik Citato ini sampai dengan ke konsumen dari manufaktur ke konsumen dan sampai dengan tujuan akhirnya adalah untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Terus kemudian juga dari sisi bisnis lainnya, supply chain ini juga akan membantu peningkatan profit, diiringi juga dengan efisiensi dari proses. Nah, itu adalah gambaran-gambaran sedikit ya terkait dengan apa itu ya manfaat dari supply chain tersebut. Kita akan lanjut. Nah, di sini apa itu supply chain? Jadi dapat diketahui dari kosakata supply ya. Itu adalah pasokan dan kemudian dari chain. Chain itu adalah rantai. Jadi merupakan rantai pasokan seperti itu. Nah, dapat diketahui di sini dari hulu atau upstream sampai dengan hilir rantai pasokannya atau downstream. Nah, dapat diketahui juga siapa saja yang terlibat di dalam supply chain. Nah, dapat diketahui di sini adalah pertama kali adalah supplier. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu ya supplier itu apa. Jadi supplier itu adalah pihak, perorangan atau perusahaan yang memasok atau menjual bahan mentah ke pihak lain untuk dijadikan produk jadi. Terus kemudian ada yang terlibat di dalam supply chain selanjutnya yang sangat penting adalah manufaktur. Nah, manufaktur adalah sebuah badan usaha yang mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai jual. Terus kemudian lanjut ada distributor. Nah, distributor ini adalah perantara yang menyalurkan produk barang jadi tadi ya dari pabrikan atau manufacturer ke pengecer atau retailer. Seperti itu biasanya. Terus kemudian setelah distributor, biasanya ada retailer nih. Nah, retailer ini merupakan individu atau badan usaha yang melakukan aktivitas penjualan barang atau jasa langsung kepada konsumen seperti itu atau end user gitu ya. Terus kemudian yang terlibat dalam supply chain itu adalah customer atau consumer. Nah, biasanya teman-teman sendiri menyamakan ya arti dari customer dan consumer. Tapi bila kita lihat lebih dalam lagi, consumer itu adalah orang yang mengkonsumsi produk yang dibeli orang lain. Maka orang itu disebut consumer. Sementara yang melakukan pembayaran itu disebut dengan customer atau pelanggan. Contohnya misal kita memberi produk susu gitu ya. Misal Bapak X gitu ya, membelikan produk susu untuk anaknya. Nah, Bapak X ini disebut dengan customer. Terus anaknya ini disebut dengan consumer. Saya akan memberi gambaran terkait dengan ilustrasi supply chain secara utuh. Nah, di sini saya akan ambil contoh PT Sepeda gitu ya. Ya tentu PT Sepeda akan memproduksi sepeda seperti itu untuk produknya. Nah, di sini dapat diketahui jaringan supply chain-nya ada distributor, kemudian ada retailer,
dan kemudian dari retailer ke consumer atau customer gitu ya. Terus, nah biasanya ada informasi permintaan atau demand dari masing-masing jaringan yang terlibat dalam supply chain tersebut. Misal nih dari customer order ke retailer, kemudian dari retailer order ke distributor, kemudian distributor juga akan misalnya akan order ke manufacturer gitu ya. Jadi biasanya melalui department sales and marketing yang mengelola informasi order dan kemudian mengelola demand tersebut begitu. Terus kemudian biasanya menggunakan dokumen atau biasanya kita sebut dengan CO ya, atau customer order. Nah, setelah itu dari Department Sales and Marketing, dia akan berkomunikasi di tim internal PT Sepeda ini melalui Departemen Warehouse. Nah, dari Departemen Warehouse ini akan ngecek nih stoknya apakah ada atau kosong gitu ya. Jadi kalau misalnya tersedia, maka langsung kirim nih melalui jaringan supply chain yang ada di PT Sepeda tersebut. Nah, misal kosong, departemen warehouse akan berkomunikasi ke bagian departemen PPC atau production planning control. Nah, biasanya di production planning control dia akan membuat forecast terlebih dahulu dengan sales and marketing ya, terkait dengan berapa yang harus diproduksi oleh PT Sepeda seperti itu dalam 1 tahun ke depan atau dalam beberapa periode ke depan. Nah, biasanya forecast ini saya contohkan ya. Misal nih, forecast dibuat tahun 2020, nah, biasa sudah dimitingkan dan disepakati oleh World of Director ya, untuk dibuatkan dasar RABP atau pendapatan perusahaan yang ditentukan seperti itu. Tentu PT Sepeda ingin memproyeksikan bagaimana kedepannya PT Sepeda akan growth gitu ya, semakin growth dan semakin tumbuh bisnisnya. Oleh karena itu pentingnya diskusi atau meeting tersebut. Nah, biasanya dari PPIC akan membuatkan aggregate planning. Nah, di sini dari forecast ketahuan nih kebutuhan si customer ini berapa, demand-nya berapa gitu. Kemudian dia akan membuatkan aggregate planning supply gitu ya, demand dan supply gitu ya. Terus kemudian oh ternyata bulan pertama dibutuhkan 150 gitu ya. Terus kemudian si PPC ini dia akan mempertimbangkan berapa yang harus diproduksi, stok yang sudah tersedia ada berapa, kemudian safety stock yang dikehendaki berapa seperti itu untuk menjaga kebutuhan-kebutuhan mendadak seperti itu atau cadangan stok lah seperti itu. Nah, kemudian dari aggregate planning biasa diterjemahkan oleh PPC ke MPS gitu ya. Terus kemudian dari MPS dia akan diterjemahkan ke MRP. Nah, di sini dapat diketahui PPC akan biasanya PPC akan berkomunikasi dengan tim inventory planning atau kita sebut dengan inventory control ya. Baik di perusahaan-perusahaan lainnya biasanya digabung nih, ada fungsi dari PPIC ya, Production Planning dan Inventory Control. Nah, yang kita lihat di Inventory Control itu biasanya ada namanya BOM atau Bill of Material. Nah, dapat diketahui di sini. Oh, ternyata bomnya sepeda ini atau Bill of Material sepeda ini membutuhkan 2 roda misalnya, kemudian membutuhkan uh, handle-nya 1 gitu ya. Dari sini dapat diketahui dari master bomnya ini. Jadi dari inventory planning ini atau dari PPIC ini akan berkomunikasi lagi dengan bagian departemen procurement atau purchasing ya. Tapi biasa di perusahaan-perusahaan lainnya dijadikan satu fungsi dari procurement seperti itu untuk fungsi dari pembelian gitu. Nah, kemudian dari procurement ini akan berkomunikasi lagi biasanya ke bagian supplier bahan baku atau supplier item bahan untuk memproduksi sepeda ini gitu. Nah, di case ini dapat diketahui contohnya dia akan berkomunikasi dengan supplier PT Roda misalnya seperti itu untuk membeli roda yang dibutuhkan PT Sepeda untuk memenuhi
permintaan dari customer seperti itu. Nah, biasanya terbitlah dokumen PO ya, atau purchase order dari procurement ke supplier seperti itu. Terus kemudian si supplier ini juga sama prosesnya dari sales and marketing, warehouse, PPC, kemudian sampai dengan warehouse lagi gitu ya. Nah, ada biasanya dari PO terus kemudian eh, dibalas atau diterjemahkan lagi dari PO itu terus kemudian dikomunikasikan dengan DO atau delivery order atau surat jalan. Nah, surat jalan ini akan dikirim beserta barangnya ya, fisiknya ke PT Sepeda, dari PT Roda ke PT Sepeda ke warehouse. Nah, kemudian setelah itu dari PT Sepeda akan melakukan penerimaan nih, penerimaan roda yang sudah dikirim oleh PT Roda ya. Terus kemudian diterima oleh bagian warehouse. Biasanya bagian warehouse, bagian gudang jadi ya, gudang barang jadi seperti itu. Terus kemudian, oh ternyata stoknya sudah oke, stok bahannya oke, rodanya oke, lakukan produksi. Nah, dia akan berkomunikasi bagian production ya, departemen production. Misal dia prosesnya ada proses merakit, terus kemudian ada proses ngecat, dan lain-lain gitu ya. Nah, setelah itu dia reproduksi akan berkomunikasikan lagi. Ini sudah jadi nih produk yang saya sudah dipesankan, sudah diorder, sudah dari target produksi. Nah, setelah itu dikirim ke warehouse barang jadi lagi. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu dari warehouse akan komunikasi dengan sales and marketing dan sales and marketing yang akan mengirimkan atau berkomunikasi atau warehouse akan berkomunikasi melalui jaringan supply chain yaitu distributor, retailer sampai dengan consumer seperti itu. Nah, di sini banyak fungsi supply chain. Nah, di dalam supply chain management itu ada namanya fungsi logistik management. Nah, logistik management itu adalah bagian yang ini tadi ya, dari warehouse sampai procurement. Biasanya itu adalah fungsi dari logistik management. Terus kemudian ada juga modul material management. Nah, dari customer order sampai dengan forecast, terus kemudian sampai dengan PO, sampai dengan delivery order atau DO ya. Itu modul dari material management. Terus kemudian juga dapat diketahui di sini biasanya logistik ini ada terbagi jadi dua ya, yaitu inbound, terus kemudian outbound ya. Nah, inbound logistik itu adalah proses dari supplier PT Roda ke PT Sepeda. Ini disebut dengan inbound logistik. Terus kemudian dengan outbound logistik itu adalah dari PT Sepeda ke customer seperti itu. Itu adalah proses yang disebut dengan outbound logistik. Nah, terus kemudian logistik manajemen itu adalah proses di sini ya, dari supplier PT Roda sampai dengan ke customer. Terus kemudian supply chain management itu yang mana sih gitu ya. Nah, supply chain management itu dari supplier PT Roda sampai dengan consumer. Nah, di sini dapat diketahui juga supply chain management juga harus tahu bagaimana dia mengolah dari hulu sampai dengan hilir. Nah, biasanya dari supplier PT Roda kan dia akan order lagi nih. Karena kan dia akan prosesnya akan mencari bahan baku lagi gitu ya biasanya ke suppliernya si PT Roda ini gitu. Nah, biasanya kalau PT Sepeda berkomunikasi ke supplier itu disebut dengan first tier supplier seperti itu. Terus kemudian PT Roda berkomunikasi dengan suppliernya yang pertama, nah itu disebut dengan second tier supplier. Terus kemudian dia akan berkomunikasi lagi nih terus sampai belakang dan lain-lain, si second tier supplier berkomunikasi lagi ke supplier yang menyediakan bahan mentah. Nah, bahan mentahnya misal contohnya kayak di sini adalah roda ya atau ban, yaitu dari karet. Nah, ini dari pengolah karet ini disebut dengan basic supplier seperti itu. Nah, kemudian juga ada fungsi dari modul SRM dan CRM. Nah, kalau SRM ini ya dapat diketahui dari si supplier ke manufacturer. Nah, ini disebut dengan supplier relationship management. Nah, pentingnya supplier relationship management adalah
gimana supaya ketersediaan stoknya terjamin, gimana hubungannya terjaga dengan baik, dan juga itu terkait dengan supply ya, dengan supply, terus terkait juga dengan demand, itu terkait dengan CRM, modul CRM, bagaimana si perusahaan ini harus tahu betul dan paham betul ya terkait dengan customer relationship management, karena sangat penting nih mengelola demand, bagaimana uh, menjaga hubungan baik dan lain-lain di modul customer relationship management ini. Seperti itu.